Globalisasi dalam MEA tak hanya membuka peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha di tanah air. Terbukanya arus investasi barang hingga jasa juga membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat di kawasan ASEAN. Sebagai salah satu strategi, pemerintah meluncurkan 14 paket kebijakan ekonomi dengan 4 urutan prioritas, yakni pertama untuk mendorong ekspor, prioritas kedua untuk mendorong investasi baik dalam negeri maupun investasi asing untuk menggerakkan perekonomian nasional. Prioritas ketiga untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah, apalagi untuk pengeluaran belanja modal yang utamanya digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Dan prioritas keempat untuk menjaga stabilitas harga yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi antara lain paket kebijakan ekonomi ke-10 terkait dengan sektor investasi dengan meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi UMKMK. Peningkatan investasi yang diatur dalam paket ini adalah investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan investasi sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan investasi diharapkan akan mendorong Indonesia agar menjadi basis produksi dan sentra logistik dalam memanfaatkan peluang perluasan pasar. Hal ini terkait pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN MEA, serta upaya untuk dapat mengintegrasikan diri dalam global supply chain. Nah, kalau kita bicara mengenai peluang, Indonesia saya lihat semakin banyak memanfaatkan skim-skim yang sudah ada. Dan itu tidak hanya di perdagangan barang, tetapi juga jasa dan investasi. Jasa misalnya, banyak tenaga kerja kita yang sudah bekerja di berbagai hotel di Vietnam, di Kamboja, di Laos, Myanmar. Belum lagi tenaga kerja kita di sektor finansial di Singapura juga banyak. UKM kita juga masuk banyak di Malaysia. Sekarang semakin juga banyak yang mulai masuk ke Filipina. Alfamart itu sudah punya lebih dari 100 gerai di Filipina misalnya. Itu salah satu beberapa contoh bahwa kita sudah mulai memanfaatkan konsep atau prakarsa masyarakat ekonomi ASEAN ini. Dengan jumlah penduduk ASEAN yang mencapai 622 juta jiwa, membuka potensi pasar yang sangat besar bagi pelaku usaha maupun jasa dalam negeri untuk memanfaatkan peluang ini. Pembebasan tarif bea masuk di ASEAN juga mendukung pelaku usaha maupun eksportir Indonesia untuk meningkatkan ekspornya di pasar ASEAN. Pada tahun 2015, nilai ekspor Indonesia ke ASEAN mencapai 33,6 miliar dolar Amerika Serikat dengan dominasi sektor industri. Dari tahun ke tahun, ekspor kita ke ASEAN itu ekspor dan import ya, perdagangan kita dengan ASEAN itu mewakili 24%, 25% dari total perdagangan kita dengan dunia. Berarti ASEAN sebagai kelompok ini merupakan pasar yang sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah mendorong berbagai sektor dan meningkatkan daya saing untuk memenangkan pasar di kawasan, yang nantinya berujung pada peningkatan posisi perekonomian Indonesia di ASEAN, dengan meningkatkan efisiensi, konektivitas antara kota dan pulau, hingga ekspor-impor. Berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha pun dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para eksportir. Beragam jenis bisnis yang begitu terbuka lebar, mulai dari kuliner, UKM, hingga industri mulai merambah ke pasar-pasar ASEAN. Seperti yang dilakukan pelaku usaha furnitur asal Solo ini. Bermodal bahan utama kayu khas Indonesia dan bersertifikat kayu legal, PT Wisanka memproduksi olahan kayu untuk keperluan rumah tangga maupun komersial. Tujuan ekspornya pun mulai melebarkan sayap ke negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Thailand. Otomatis yang tadinya orientasi pasar itu di negara-negara klasik seperti Amerika, Eropa, Jepang. Nah, ini yang tetangga dekat ini bisa dikalkulasi populasi penduduknya sudah berapa.
itu menjadi potensi market yang harus kita manfaatkan. Dari situ kita harus mempelajari taste-nya, ukuran size-nya. Ukuran ASEAN beda dengan orang Eropa, sehingga kita harus godok di R&D kita untuk membentuk satu desain yang cocok untuk masyarakat ASEAN. Material sudah kita nggak kalah dengan negara-negara lain yang di ASEAN. Bahkan Malaysia keunggulannya di karet. Kita juga punya karet, punya kayu jati, punya kayu mahoni, dan kayu alternatif lain. Kita lebih unggul sebetulnya. Jenis usaha lain yang menjanjikan adalah usaha kuliner. Seperti usaha kopi asal Indonesia ini, Hachiko Coffee, yang bergerak di bidang usaha kopi dengan memakai biji kopi asal Indonesia dengan kualitas terbaik. Perusahaan ini mampu memanfaatkan peluang untuk memasarkan kopi asli Indonesia ke negara-negara tetangga. Pasar ekonomi Asia ini sebuah kesempatan yang sangat bagus ya, terutama buat pengusaha-pengusaha yang pemula yang masih baru seperti kami, yang baru merintis usaha seperti ini. Sehingga kami bisa mengembangkan produk-produk kami ke luar negeri, ke negara-negara Asia Tenggara juga dengan lebih mudah untuk diterima di negara-negara tersebut. Pemerintah punya Kementerian UKM dan Koperasi yang membantu kami, juga Kementerian Perdagangan juga yang mereka punya network ya untuk menghubungkan kami dengan pasar-pasar yang ada di negara masing-masing seperti itu. Ladang usaha lainnya yang memiliki daya saing tinggi adalah produk tas kulit dengan bahan baku kulit yang berkualitas tinggi. Seperti yang dirasakan manfaatnya oleh Ai Latifah, pengusaha tas kulit Silvari. Mungkin dengan adanya itu ya, kita diberikan support dari pemerintah untuk bisa bekerja sama atau memasuki pasar-pasar di negara-negara ASEAN itu bisa lebih menguntungkan bagi kami sebagai pelaku pasar ya. Seperti kita contoh mungkin untuk bisa memudahkan ekspornya, memudahkan pajaknya, sehingga kita bisa menekan kos dan itu mengangkat ya, bisa dengan rendahnya kos itu kita bisa lebih dapat kemungkinan besar untuk mendapatkan order yang lebih lagi. Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah turut mengembangkan kebijakan inklusi keuangan atau financial inclusion untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui kebijakan ini, pemerintah Indonesia mendorong agar para pelaku UKM mendapatkan pembiayaan untuk mengamankan usahanya termasuk kegiatan ekspor ke ASEAN. Karena UMKM kita ini mewakili lebih dari 90% unit usaha di Indonesia dan juga demikian halnya di ASEAN. Jadi kita di level pemerintah itu mencoba terus mendorong UKM kita untuk lebih baik dalam melakukan produksi dan lebih mahir untuk melakukan ekspor, khususnya ke negara-negara ASEAN. Dan salah satu wujudnya adalah, kalau nggak salah minggu lalu, itu diresmikan oleh Bapak Menteri Perdagangan semacam balai pelatihan pengembangan desain dan juga sebetulnya satu paket dengan balai pelatihan ekspor. Untuk semakin meningkatkan daya saing khususnya di pasar tunggal ASEAN, pemerintah harus memperkuat sektor UMKM melalui penerapan standar nasional SNI terhadap produk dari sektor UMKM. Jika standarisasi mutu produk dapat dilaksanakan, maka hadirnya pasar tunggal ASEAN akan membuka peluang yang sangat luas bagi produk UMKM, bukan saja untuk wilayah regional, namun juga untuk masuk ke pasar global jika sektor UMKM mampu menghasilkan produk dengan standar tertentu. Maka nantinya diharapkan dapat menjadi pemasok kebutuhan bagi industri besar. Pemberlakuan SNI juga merupakan salah satu bentuk proteksi sebagai upaya meningkatkan daya saing bagi produk dalam negeri dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN juga menjanjikan peluang dan potensi untuk sektor ekonomi digital atau e-commerce sebagai daya saing kewirausahaan. Dengan populasi kisaran 628 juta dan sekitar 40% dari populasi merupakan generasi muda yang familiar dengan digital. Pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, serta perkembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi yang pesat.
ASEAN berpotensi besar menjadi komunitas inovasi utama dunia. ASEAN perlu meningkatkan hubungan strategis dan kerjasama yang sejalan dengan tujuan dan implementasi masyarakat ekonomi ASEAN, khususnya pilar keempat, yakni terintegrasi dengan perekonomian global. Selain kemudahan penerapan biaya 0% dalam tarif bea masuk ASEAN, pemerintah juga menyusun sejumlah strategi dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Seperti proses perizinan yang semakin cepat, hingga percepatan pembangunan infrastruktur yang berujung pada efisiensi logistik.